Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat ke-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dari ayat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Nah, kita sudah tahu fungsi garam itu, manfaat garam itu apa. Saya kira kita semua sudah tahu. Dan pertama, garam itu memang tidak kelihatan kalau dia sudah berguna, tapi kalau dia belum berguna itu masih kelihatan. Nah, kita masukkan garam di dalam sayur, garam lagi sudah tidak kelihatan, tapi maknanya atau kegunaannya sudah kita rasakan setelah kita masukkan ke dalam sayur. Artinya bahwa garam itu kita hidup sebagai orang Kristen, mungkin orang lain belum tahu bagaimana merasakan kebaikan atau kehidupan kita dimanapun kita berada. Tapi yang pertama menikmatinya adalah kita yang hidup dalam satu rumah. Mungkin yang sudah berkeluarga, suami istri merasakan bahwa suaminya jadi garam atau istrinya jadi garam. Yang dalam rumah itu yang mulai merasakan bahwa kita ini bisa menjadi garam dalam keluarga kita. Nah, setelah itu kita keluar. Nah, kita keluar berarti kita sudah menjadi terang bagi orang lain. Nah, orang akan tahu bagaimana kita akan menjadi terang bagi orang lain sudah dalam kehidupan kita. Orang akan melihat kita menjadi orang bisa melihat kita karena kita sudah menjadi terang bagi orang luar. Jadi tidak mungkin orang bisa menjadi terang kalau dia belum bisa menjadi garam dalam keluarganya. Pasti terlebih dahulu menjadi garam dalam keluarganya, baru bisa menjadi terang bagi orang lain. Nah, kita semua di tempat ini tentu bekerja di Kementerian Agama, itu orang katakan bahwa kita harus menjadi terang bagi dunia ini. Nah, kita melakukan tugas kita, tentu ada tantangan yang kita hadapi, tapi setelah kita menyalakan terang, jangan sampai terang kita ini menjadi padam. Jadi harus diisi selalu dengan firman Tuhan, supaya dimanapun kita berada melakukan tugas kita menjadi terang bagi dunia ini. Dan sekali lagi tentu banyak tantangan yang kita hadapi, tapi dengan kuasa pertolongan Tuhan yang kita percaya, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub pada bangsa Israel, akan memberikan kekuatan kepada kita dalam kita menjalankan tugas kita. Demikian sikap firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita masuk dalam doa bersama. Kita sudah buat jadwal. Bahan doa untuk kita pada pagi hari ini. Bahan doa untuk kita pada hari ini, yang pertama kita berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah, dari pusat sampai ke daerah. Yang kedua, gereja-gereja dan lembaga gereja. Kemudian yang ketiga, hamba Tuhan dan penginjil. Yang keempat, berdoa untuk kegiatan pekerjaan kita. Itu bahan doa untuk kita pada pagi hari ini. Mungkin baru hari ini kita mulai dengan jadwal yang dibuat
berarti mungkin ada bahan doa, kalau ada yang sakit yang perlu kita tambahkan, kalau ada saya persilakan untuk menyampaikannya. Ada ya, kita ingat juga berapa yang kita lihat di rumah sakit selama ini tadi, yang mungkin kita masih tahu nama mereka, ya sebutlah nama mereka, dan kita berdoa keluarga yang masih kurang sehat dan dia mendapatkan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Demikian pada waktu kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami Tuhan Yesus sungguh baik kami yang masih belum tahu selamanya tidak sudah bersyukur karena kasih setiamu melalui pagi hari ini bekerja kita berpuasa selama ini kami agama bagian dari para Tuhan juga bertanggung jawab Tuhan memberkati apa yang Tuhan memimpin keagamaan bangsa Indonesia ini sebagai memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan dan rasa takut anak Tuhan. Terima kasih Bapak yang melakukan berdoa ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa ini, pemimpin gereja, pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin, para hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai untuk melayani dengan bangsa ini Tuhan yang memberkati, Tuhan menolong. Biarlah Tuhan hamba-hamba terus ada dalam panggilan yang teguh di dalam iman kepada Kristus, bahkan tidak ada yang meninggalkan Tuhan, tetapi semakin mengumpulkan, semakin melayani Tuhan. Tujuan Tuhan. Jika hamba-hambamu sedang mengalami masalah, Tuhan berikan jalan keluar ya Bapa. Berpujian nama Bapa yang lain, bersyukur Tuhan, berdoa, menyerahkan Tuhan kami masa di tempat ini seperti pemimpin kami, Tuhan memberkati beliau dalam pekerjaannya, pelayanannya, keluarga Tuhan memberkati, bahkan terlebih khusus untuk masa pemulihan kesehatan ibu masa Tuhan, Engkau sembuhkan sendiri kuasa darah jama dan pulihkan sakitnya secara total ya Tuhan, karena melihat masa boleh masuk berkat kesehatan yang daripada Tuhan. Bagi Bros yang juga bersama-sama dengan kami dan tugas pengawasnya, Tuhan memberkati hamba-Mu dalam setiap pelayanan dan pekerjaannya, keluarga hamba-Mu yang Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Pak Mario yang ada bersama-sama dengan kami juga Tuhan memberkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu secara Tuhan luar biasa, bahkan ke depan kami rindu juga Pak Mario juga boleh Tuhan berikan tes dan juga kami Tuhan tolong supaya dia juga mendapat pekerjaan yang besar ya terus dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa kami para penyuluh hamba-hamba-Mu, Pak Ule, Bu Fetri, Pak Setioko, Pak Ibu Berkena, Bu Abang-Abang hamba-Mu, Tuhan memberkati kami semua yang kesehatan kekuatan, berkat-berkat Tuhan, berkat kesehatan menjadi bagian kami dimanapun kami pergi, dimanapun kami melangkah, Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dijaga, menjaga dan melindungi kami. Terima kasih. Bahkan jika ada keluarga kami, saudara kami, jemaat yang kami dalam yang sedang sakit, dengan kuasa darah Tuhan jangan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dan kehidupan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh dengan kuasa Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih sudah Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu pada hari ini. Tuhan semua langkah-langkah kami tidak maha tahu dan tidak maha kuasa, kepada yang maha tahu yang maha kuasa dan berkasih sayang menolong kami dalam kami melaksanakan tugas kami. Kuasa-Mu bimbing kami, kemampuan dari Tuhan kami dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan.